Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adin Santoro dari Universitas Aisyah Jakarta dengan NIM 20108010012. Di sini saya akan membahas tentang sholat saat di perjalanan dan saat sakit. Pertama, pengertian sholat. Secara bahasa, sholat bermakna doa. Sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan ruku dan persyaratan tertentu. Menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah SWT yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Dalam mengerjakan sholat, harus selalu berusaha menjaga kekusukannya. Secara bahasa, khusyuk berasal dari arti kasya, yasya'u khusyu'an, yang artinya memusatkan penglihatan pada bumi dan menutup mata atau meringankan suara saat sholat. Khusyuk itu artinya lebih dekat dengan kuduk, yakni tunduk, dan takasyuk, yakni membuat diri menjadi khusyuk. Khusyuk ini bisa melalui suara, gerakan badan, atau penglihatan. Ketiganya itu menjadi tanda kekhusyuan bagi seseorang dalam melaksanakan sholat. Kemudian hukum sholat. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu adalah wajib. Bahkan Allah mewajibkan setiap pengikutnya untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu walaupun sedang sakit dengan kondisi tertentu. Selain sholat wajib 5 waktu, ada sholat sunnah. Berikut kategori hukum sholat. Yang pertama, fardu. Sholat fardu adalah doa yang diwajibkan untuk melakukannya. Sholat fardu terbagi menjadi 2. Yang pertama, fardu ain, merupakan kewajiban yang wajib mukallaf berhubungan langsung dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan atau dilakukan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Yang kedua, fardu kifayah, merupakan kewajiban yang wajib mukallaf tidak berhubungan langsung dengan dirinya. Kewajiban ini menjadi sunnah setelah sebagian orang melakukannya. Namun, jika tidak ada yang melakukannya, maka kita wajib melakukannya dan menjadi berdosa jika tidak dilakukan, seperti sholat jenazah. Kemudian syarat sholat. Syarat wajib sholat, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sholat. Yang pertama, muslim atau beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Ketiga, balik, keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan raya sadar. Dan ada syarat sah sholat. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, menutup aurat. Keempat, suci badan, tempat sholat, dan pakaian yang digunakan dari najis. Kelima, mengetahui tata cara pelaksanaannya. Selanjutnya, bagaimana sholat yang mendekati Rasulullah di bulan utusan Haji Muhammadiyah. Yang pertama, berdiri tegak, menghadap kiblat, dan berniat ikhlas karena Allah SWT. Kedua, ketika berdiri, arahkan pandangan ke tempat sujud. Ketiga, melakukan takbiratul ihram dengan membaca takbir. Seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu dan mensejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap ke kiblat. Keempat, bersedekap dengan cara meletakkan tangan kanan menggenggam pergelangan dan tangan kiri di atas dada. Kelima, membaca doa iftitah secara lirih. Ada beberapa bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW dalam doa iftitah, diantaranya: pertama, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan segala kesalahanku, sebagaimana Engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah,
bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Yang kedua, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan mata suci Allah pada waktu pagi dan petang. Ketiga, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menjadikan semua langit dan bumi dengan tulus hati dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah kepunyaan Tuhan yang menguasai semua alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, Engkaulah Raja, tidak ada yang layak disembahkan melainkan Engkau. Engkaulah Tuhanku, dan aku ini hamba-Mu. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku dan mengakui dosaku. Maka ampunilah dosaku semua. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Dan berilah petunjuk kepadaku ke arah budi pekerti yang baik. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk ke arah budi pekerti yang baik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah daripadaku kelakuan yang jahat. Tidak ada yang dapat yang menjauhkannya dariku melainkan Engkau. Aku junjung dan patuhi perintah-Mu, sedang semua kebaikan itu berada di tangan-Mu, dan kejahatan itu tidak kepadamu. Aku senantiasa dengan Engkau dan kembali kepadamu. Engkaulah yang Maha memberkati dan Maha tinggi. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Yang keenam, membaca ta'awudz secara lirih. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ketujuh, membaca basmalah secara jar atau keras atau lirih pada saat bacaan jar dan secara lirih pada sholat dengan bacaan sir. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kedelapan, membaca surat Al-Fatihah dan membaca amin. 9. Membaca salah satu ayat atau satu surat dalam Al-Quran. 10. Mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul ihram, lalu ruku atau membukukan badan seraya meluruskan punggung dengan tekuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri dengan jari-jari tangan agak direnggangkan sambil membaca doa. Yang ke-11, bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram dengan membaca doa. Artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Dan apabila telah berdiri tegak, kedua tangan diluruskan ke bawah, lalu membaca doa yang artinya, ya Tuhan kami, hanya bagi Engkau segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki. Ke-12, membaca takbir atau tanpa mengangkat tangan, lalu sujud dengan cara meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan dengan menekukkan jari-jari kaki ke arah kiblat dan posisi tumit sesuai dengan kenyamanan atau direnggangkan atau dirapatkan. Kemudian meletakkan kedua tangan, dahi dan hidung di tempat sujud. Meregangkan kedua tangan dari lambung, mengangkatkan kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggamkan ketika bersujud membaca doa yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan aku memuji-Mu ya Allah, ampunilah aku. Atau Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi 3 kali. Atau Maha suci Maha kudus Tuhan sekalian malaikat dan roh.
Yang ke-13, bangun dari sujud untuk duduk iftirasy sambil membaca takbir atau tanpa mengangkat tangan. Dan ketika duduk membaca doa. Doa, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, tunjukkanlah aku, dan berilah aku rezeki. 14. Membaca takbir, sujud, atau tanpa mengangkat tangan untuk kedua kalinya dan membaca doa seperti pada sujud pertama. 15. Bangun dari sujud seraya membaca takbir atau tanpa mengangkat tangan dan duduk seperti duduk iftirash sebentar lalu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan menekankan telapak tangan pada tempat sujud. 16. Pada rakaat yang kedua, lakukanlah seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Hanya saja tanpa membaca doa iftitah, melainkan langsung membaca ta'awudz, basmalah, surat Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan membaca ayat atau surat Al-Quran. Kemudian dilakukanlah gerakan-gerakan ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk iftiras, sujud kedua, dan bacaan-bacaannya seperti rakaat pertama. 17. Setelah bangun dari sujud kedua pada rakaat kedua dengan membaca takbir atau tanpa mengangkat tangan, lalu duduklah untuk tasyahud awal atau tahiyat awal seperti duduk di antara dua sujud, duduk iftirasy. Kemudian letakkanlah telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Jari-jari tangan kiri dihamparkan, sedang jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan digenggam. Ibu jari menyentuh jari tengah dan jari telunjuk diacungkan pada saat memulai membaca doa tasyahud atau at-tahiyatu lillah. 18. Membaca doa tasyahud dan sholawat. Artinya segala kehormatan, sholawat, dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan bagi engkau, ya Nabi Muhammad, bersabda rahmat dan kebahagiaan Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian dan hamba-hambanya yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan utusannya. Dan 19. Membaca doa-doa pilihan yang disukai, antara lain, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu, serta agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat zalim kepada diriku sendiri dan tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunanmu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Penyayang. 20. Jika sholat 3 atau 4 rakaat atau pada maghrib, isya, duhur, dan asar, berdirilah untuk rakaat ketiga dan bertakbirlah sambil mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Pada rakaat ketiga hanya membaca ta'awudz, basmalah, dan Al-Fatihah saja secara lirih atau tidak membaca doa iftitah dan ayat atau surah Al-Quran. Kemudian lakukanlah gerakan-gerakan ruku, i'tidal, sujud, dan duduk iftirasy dan baca-bacaannya seperti rakaat pertama. 21. Setelah bangun dari sujud kedua pada rakaat terakhir, kedua untuk sholat subuh, ketiga untuk sholat maghrib, atau keempat untuk zuhur, asar, dan isya sambil membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Duduklah untuk tasyahud akhir, duduk tawarruk. Duduk tawarruk yaitu duduk dengan memajukan kaki kiri dan bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan diletakkan dengan jari-jari ditekuk dan mengarah ke kiblat, dan duduk dengan bertumpukan pantat di atas lantai atau tempat sholat. Kemudian letakkanlah kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan jari-jari tangan kiri dijulurkan seperti pada duduk iftirasy. Kemudian letakkanlah telapak tangan kanan di atas paha kanan dengan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah kanan digenggam. Ibu jari menyentuh jari tengah dan jari telunjuk diacungkan
pada saat memulai membaca doa tasyahud atau at-tahiyat itu lillahi. Yang 22, membaca doa tasyahud dan sholawat sebagaimana tasyahud awal, kemudian memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih al-dajjal. 23. Akhirilah sholat dengan mengucapkan salam, yaitu dengan cara memalingkan muka ke kanan sampai pipi terlihat dari arah belakang seraya membaca salam, dan memalingkan muka ke kiri sampai pipi terlihat dari arah belakang seraya membaca salam. Ada dua lafaz salam penutup sholat yang dapat digunakan dengan memilih salah satu, yaitu atau dengan tanpa wabarakatuh. Demikian urutan gerakan maupun bacaan ini selesai dengan himpunan pesantren Tajim Muhammadiyah. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada perbedaan gerakan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada tata cara sholat saat di perjalanan dan saat sedang sakit. Demikian dari penjelasan materi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.